Jaya yang tadinya mau ngebangunin dengan semangat gitu kan, tiba-tiba pas megang itu kayak aduh, lemes dong. Karena dia tahu ada satu penunggu yang nungguin si cewek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Cerita gua kali ini gua bakal ngelanjutin ceritanya Jaya yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Jangan lupa ngopi. Sebelum lanjutin ke ceritanya, gue mau nanya ke kalian nih, sesuatu hal yang dikangenin ketika bulan puasa itu apa sih? Dan gimana rencana agenda untuk kalian buka bareng nih, yang biasanya nih ada nih di beberapa kelompok agenda dari 1 bulan sebelum puasa, yuk bukber, ujung-ujungnya sampai kelar lebaran itu kagak ada yang namanya acara bukber. Ya cuman wacana ujung-ujungnya kagak jadi. Ya paling-paling kan kayak 1-2 orang doang gitu ya untuk alumni SMP, SD, SMA atau apapun itu. Ya apapun rencana kalian, yang penting gunakanlah rencana itu untuk hal yang positif ya. Dan kalau gue sih, kalau bulan puasa tuh yang paling gue pengen tuh adalah rujak timun suri cuy. Itu udah paling the best banget dah. Tapi buat kalian bisa tulis di kolom komentar nanti di bawah ini ya. Dan kita bakal ngelanjutin soal cerita Jaya, Engkus, Ilham dan Suci. Dan kemarin itu udah sampai di mana muncul kabut tipis yang dimana genderuwo itu hilang dan lenyap cuy. Dan sekarang kita bakal ngelanjutin pada saat ada kondisi dimana sosok itu hilang dan lenyap cuy, set gitu kan. Ilham ini masih dengan kondisi natap terus karena Ilham ini punya feeling atau punya firasat yang nggak enak gitu kalau ditinggal tidur, walaupun si teman-temannya ini udah kondisi posisi tidur. Dan menurut Ilham juga mereka itu sebetulnya belum tidur gitu kan, kayak ngawasin terus. Bahkan Jaya ini kayak bilang, udah apa, tutup itu pintu tendanya, tutup. Tapi Ilhamnya udah nggak apa-apa, tenang aja, nyantai aja, kayak gue masih pengen ngangin dan sebagainya gitu kan. Ya seiring berjalannya waktu sampai akhirnya mereka tidur desak-desakan di satu tenda yang kecil, dan kondisinya pun itu bertiga gitu kan. Walaupun Engkus ini agak gedek dan kesel, tahu gitu kita bawa tenda kapasitas yang biasa dipakai. Udah lu tidur sono, tapi Jaya itu kayak nggak mau, gua kalau sama ceweknya nggak apa-apa, tapi sama nenek-neneknya ya kali sama karet, dia bilang gitu kan. Kagak mau dah, nggak enak tahu, masa ada suatu hubungan tiba-tiba ada orang ketiga, yang dimana orang ketiga itu adalah sosok si nenek-nenek tersebut. Ilham cuman mesem-mesem doang. Ya segenting apapun memang dia ini tipikal orang yang selalu bisa melesetin atau bercanda gitu kan. Udah lu pada tidur kata Ilham tuh. Udah tidur, besok kita summit. Dan Ilham pun mutusin udah besok kita summit terus kita turun, nggak akan dilanjut 1 malam lagi gitu kan. Dan dari situ pun ya udah iya nurut aja mereka berdua. Dan mereka berdua pun kayak ngerasa senang karena kalau harus ngadepin 1 malam lagi kayaknya gimana gitu kan. Singkat cerita nih cuy, mereka ini akhirnya terlelap tidur, walaupun jarak Ilham tidur itu nggak terlalu lama, bisa dibilang 1-2 jam lah untuk memasuki ke subuh itu kan. Nah ketika udah subuh, Ilham ini otomatis bangun dong, kayak bangun terus sholat subuh, nyalain kompor. Dan Ilham ini masih cuek atau nggak punya feeling sesuatu hal yang buruk nih cuy. Dia tuh kayak cuman
udahlah insya Allah aman-aman aja dan lancar gitu kan. Sampai akhirnya ketika semua udah bangun, terkecuali si Suci ini belum bangun gitu kan. Udah yuk kita summit, mumpung cerah nih, kita berangkat subuh-subuh, jadi otomatis kita bisa turun itu ya agak siangan dan ya nggak kemalaman nanti kalau mau turun gitu kan. Ya udah bangunin. Jaya yang tadinya mau ngebangunin dengan semangat gitu kan, tiba-tiba pas megang itu kayak aduh lemes dong, karena dia tahu ada satu penunggu yang nungguin si cewek tersebut nih cuy. Dan Jaya ini neng nggak berani buka apa, gua agak berani. Ilham tuh kayak apaan sih, itu kan pacar lu, udah lu buka. Ya elah, udah gua nanti kalau udah turun gue putusin dah, gua agak mudah berurusan. Apalagi udah lu kasih tahu itu ada yang nemplok nenek-nenek. Ngapain juga itu mak makin ngikutin kata Jaya tuh. Ya elah, bukannya diem di rumah, bukannya ngejedok kayak gitu kan, malah ikut sama anak muda naik gunung, besok encok rematik gimana, ngebrabain keluarga aja tuh mama, dia bilang gitu kan, sambil kayak sedikit nada bercanda untuk agak memecah suasana karena kan masih pagi cuy, jiwa semangatnya meronta-ronta. Dan pada saat itu pun udah banyak orang yang udah bangun, tapi dia itu kayak aduh gimana ya, pelan-pelan nih set sampai akhirnya ketika dibuka ternyata sosok Suci ini nggak ada sama sekali. Dan dari situ Jaya kayak panik gitu, nengok ke Ilham. Ilham itu berpikir kalau ada sosok nenek-nenek di dalam situ. Ilham yang tahu ngelihat gelagat Jaya ini agak sedikit panik, langsung buru-buru ngacir atau langsung nyamperin si Jaya. Dikirain Jaya ini ngelihat sosok nenek-nenek itu. Yang ternyata Jaya itu ngelihat bahwa di dalam tenda itu nggak ada siapa-siapa. Kalau sosok demit, Ilham masih bisa ngerti, atau dikatakanlah ya kenapa buru-buru itu, gimana caranya supaya nenangin si Jaya dan nggak bikin kepanikan atau bikin rusuh di area camp tersebut yang nanti malah kemana-mana gitu kan. Sampai akhirnya si Ilham ini pas ngelihat di kondisi di situ tuh nggak ada, akhirnya Ilham ini kayak mutusin, coba lu cari deh, gue takutnya dia lagi pipis atau gimana gitu kan. Singkatnya Ilham ini langsung ngebagi tugas untuk nyari di area sekitar. Bahkan mereka ini sampai nanya ke beberapa pendaki, bang ngeliat ini nggak. Tapi mereka semua itu nggak ada yang ngeliat sama sekali cuy. Atau mereka ya nggak ada, apalagi dengan kondisi ya cewek yang disebutkan itu gitu kan. Ketika mereka aduh gimana ya, akhirnya Ilham ini mutusin lah untuk gimana kalau kita cari sekali lagi deh, kita muter terus gitu kan. Mereka muter-muter terus nih cuy. Mereka benar-benar terus muter-muter. Bahkan takutnya udah muncak duluan gitu kan. Jadi ya segala kemungkinan itu bisa aja kan. Akhirnya kayak ya udah, salah satu orang kita coba muncak aja gitu, atau tes dulu ke puncak Gunung Gede. Tapi jangan ke Pangrango, karena kalau ke Pangrango kan itu terlalu jauh. Jadi kalau ke Putri kan lumayan bisa ini, nanti bisa ditanya sama pendaki di sana. Karena kan itu cewek juga cakep, jadi kemungkinan kalau misalkan ikut sama rombongan lain bisa aja gitu kan. Akhirnya dicari dulu, bahkan itu sampai siang sekitar jam 9 atau jam 10-an. Tapi itu nggak ketemu, dan akhirnya Ilham ini mutusin lah, ya udah kita turun. Kita laporan ke pihak base camp untuk minta bantuan. Ketika mereka lagi mau beres-beres dan tahu bahwa di situ ada sebuah berita yang dimana ada pendaki yang hilang. Ada satu orang pendaki yang baru turun dari puncak itu ngasih tahu, bang, lu nyari cewek yang kayak gini ya. Dikasih tahu lah sama si pendaki tersebut tentang kriteria cewek tersebut, yang dimana si pendaki itu bilang bahwa dia sebetulnya ngeliat dan udah negur kakaknya kesini sama siapa. Kalau misalkan dia pengen naik ke Gunung Gede, Puncak Gede, tadinya mau dibarengin, cuman dia tuh katanya mau ke Pangrango, dan dia pun beralasan bahwa ada temennya di belakang dan temennya pun sebagian udah di depan. Dan kondisi pada saat itu pun itu masih pagi atau gelap gulita. Kenapa pendaki ini tahu? Karena memang pendaki ini pun punya tujuan yang sama ya kan. Kalau namanya pendaki itu banyak
tipe-tipenya cuy. Ada yang pengen nikmati sunset, ada yang nikmati sunrise dan sebagainya gitu kan. Makanya kadang-kadang suka kalau musim itu ada yang berlomba pagi-pagi banget, bahkan ada yang subuh, ada yang tengah malam gitu kan. Ya tergantung mereka lah, kemauan mereka gitu kan. Dan dari situ bener lu bang, lihat lu bang, Jaya itu agak mulai sedikit panik gitu kan, dan mastiin lagi iya bener kok si cewek itu ke puncak Pangrango. Jadi mereka tuh kayak ya udah gimana kalau kita ke puncak Pangrango, kita bawa perbekalan dikit aja, kita bawa air secukupnya, dan kita langsung gas aja ke sana. Dan dari situ mereka langsung siap prepare untuk berangkat ke puncak Pangrango dong. Dan memang karena mereka ini tipikal pendaki yang bisa digas, apalagi dengan bawaan yang minim, ya bisa agak sedikit cepat. Walaupun Jaya dan Engkus sebenarnya agak ngap karena ya secepat-cepatnya mereka, tapi kalau dipus sambil agak sedikit setengah lari ya setengah mampus juga cuy. Jantungnya kayak dakduk 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 gitu kan. Ya napas-napas orang ngerokok gimana sih. Ya intinya nggak bisa dipus banget gitu kan. Sampai akhirnya singkatnya mereka itu sampailah di puncak dengan kondisi memang sudah lewat zuhur. Dan ketika itu pun Ilham ini bilang sholat zuhur dulu dah, nanti udah sholat zuhur baru kita mikirin nyari dan muter-muter di sini. Ya udah, akhirnya sholat zuhur, dan selesai sholat zuhur mereka istirahat karena memang mereka juga capek banget gitu kan, dan kondisi pada saat itu pun panas. Singkatnya nyarilah di seputaran puncak, di seputaran Mandala Wangi sambil teriak-teriak nama si Suci ini. Cuman ketika diteriak-teriakin ini, itu tuh nggak ada sama sekali orang yang nyaut. Bahkan orang yang turun dari puncak Pangrango pun itu ada beberapa pendaki. Tapi beberapa pendaki itu kayaknya nggak lihat deh gitu kan. Mereka tuh sebetulnya ketika naik ke puncak Pangrango ini sempet kayak, apa kita jangan-jangan dibohongin ya? Apa jangan-jangan itu halusinasi atau gimana gitu kan? Tapi Ilham ini mastiin ya udah kita cari dulu, karena tidak ada yang namanya jejak bekas si Suci ini nih. Kalau memang ada jejak-jejaknya itu kan masih alhamdulillah gitu kan. Terus nyari, bahkan Ilham ini sampai bilang ke Jaya sama Engkus, lu standby dulu, gua mau cari agak sedikit dalam. Sempat khawatir si Jaya sama Engkus ini. Cuman tadinya kan mau ya udah kita bertiga aja. Ilham ini ngertiin kondisi temennya yang udah mulai kecapean atau kelelahan, dan waktu pun sudah menunjukkan lumayan sore gitu kan. Udah lu santai aja, lu istirahat aja, gue yang nyari. Nggak lama kok dia bilang. Dicari agak sedikit ke dalam. Ilham itu ngelihat sebuah sekelebatan yang dimana entah apa itu gitu kan, kayak cobalah terus nelusurin ke sumber sekelebatan itu terus, dan dia nemuin sebuah kayak shawl gitu kan, diambil sama dia. Sebenarnya dia juga bingung mau ngapain ngambil, dan memang gelagat anehnya ini kayak sosok yang sekelebatan itu apaan sih gitu kan. Dan ada shawl yang masih bagus gitu, diambil lah sama dia. Dan itu tuh tanpa bisa dibilang kesadaran dari si Ilham ini. Ilham ini orang yang nggak terlalu sadar, maksudnya bisa dibilang orang yang sadar gitu, ngapain juga gue ngambil kayak gini, atau gue juga punya gitu kan, atau bisa beli juga, tapi kayak diambil aja terus dibawa, dan ngerasa udah nggak dapet jejak-jejak, dia tuh kayak ngejinting, udah yuk cabut, kayaknya nggak ada, kita harus beneran lapor dah ke pihak base camp. Dan ketika Ilham ini bawa sebuah sel itu, ditanya sama Jaya Mangkus, lu nemu itu dari mana? Dan Jaya ini tahu banget, coba gue lihat, apaan sih? Dan pas ngelihat ke tangan si Ilham ini, lah ngapain gue bawa ginian gitu kan, tanpa sadar. Lu dapet ini dari mana? Ilham tuh kayak nginget lagi, kayak gue disono deh. Dan Ilham pun ngerasa sedikit heran, kok kenapa gue bisa ngambil sel ini gitu. Dan ketika anak-anak tahu, kenapa gue nggak sadar gitu kan. Tapi gue sadar di mana gue ngambil sel ini gitu. Jadi kayak linglung gitu kan. Akhirnya mereka tuh punya secercah harapan yang dimana bahwa si sal ini adalah milik si Suci cuy. Jadi mereka tuh kayak, wah ini punya Suci nih, ini punya Suci bener. Lu yakin? Lu kata Ilham, iya ini bener. Yaudah yuk kita cari. Nyarilah ke tempat sumber dari si sal tersebut. Ilham itu ngeyakinin kayaknya gue dapet di sini deh. Dan gue kesini itu gara-gara ada sebuah sekelebatan, dan ketika gue samperin ya tiba-tiba sosok itu tuh atau sekelebatan itu tuh nggak tahu kemana gitu kan. Jadi kayak gue nggak tahu juga, dan kesana juga ada
bagian tempat yang cukup susah dan rumit gitu kan, dan gue nggak mungkin juga, jadi gue udah mutusin untuk cabut makanya dari situ. Dan ketika ngeliat, ini gimana nih, dan seketika Ilham ini punya feeling dan firasat bahwa ada satu makhluk yang ngeliatin dari jarak yang lumayan cukup jauh. Ilham ini kayak ngeliatin situasi sekitar, dan dia tahu bahwa Ilham ini lagi diawasin. Dan dari situ Ilham tuh kayak mikir kan, kalau dilanjut ini udah mau sore. Akhirnya nanya, lu bawa korek? Bawa. Lu bawa HP? Bawa. Ada senternya nggak? Ada, semua aman. Akhirnya Ilham ini mutusin lah, yang dimana mereka harus menghemat senter ini. Jadi senter ini harus dipakai satu untuk bertiga, jadi nggak bisa nih rame-rame dengan senter HP gitu kan. Dari situ pun sepakat, pokoknya diputusin sampai jam 7 malam. Karena memang baterai mereka pun masih lumayan cukup banyak, dan takut kemungkinan malam. Dan kenapa jam 7 itu ya, kemungkinan jam 7 itu kita udah turun trekking ke bawah. Dan dari situ pun mereka setuju, dan deal nyari dulu agak sedikit dalam gitu kan. Nyari dan gak ada yang namanya atau gak berbuah hasil. Mereka ini kayak udah frustasi kan, dan ngeliat di jam handphone pun udah jam 5 lewat. Ilham ini masih kekeh, dia punya feeling yang dimana kayaknya deket dari sini, tapi kok aneh nggak ada. Bahkan Ilham pun sering baca zikir, doa dan sebagainya, tapi nggak ada. Kayak apa sih namanya, ada tanda-tanda gitu, nggak ada, soal senyap, bahkan kayak nggak ada demit aja, cuek-cuek aja. Tapi Ilham selalu ngerasa bahwa ada yang selalu mantau. Dia pun minta ke temennya untuk nyari setengah jam lagi. Nyari terus nggak ada kan. Ya udahlah, kalau memang nggak ada, udah yuk cabut. Mereka mau pulang kan. Nah ketika mereka mau pulang ini, atau mau balik lagi ke Mandalawangi ini, mereka nggak ketemu jalan cuy. Kok aneh nggak ketemu jalan. Bahkan jalur yang mereka lewatin, kok seolah jalurnya mereka nggak lewat situ. Entah memang karena faktor yang sudah gelap, atau mereka yang memang nyasar gitu kan, nggak ketemu. Tapi Ilham tuh nanangin kedua temennya, dan kedua temennya ini memang orang yang aman-aman aja selama ada Ilham. Tapi mereka terus nyari jalan dan benar-benar nggak ketemu. Dan mereka ada di sebuah tengah-tengah hutan yang entah itu di mana. Dari situ pun Ilham agak sedikit mikir, gimana nih? Ilham ngerasa ada sesuatu hal yang aneh. Ilham nyuruh ke teman-temannya untuk istirahat dulu, dan karena memang sudah menunjukkan lewat maghrib, akhirnya yuk kita sholat dulu lah mereka cuy. Ketika mereka menjalankan sholat, Ilham ini benar-benar khusyuk. Tapi bocah-bocah dablek si Jaya sama si Ingkus kan ya tahu sendiri lah, dalam kondisi sholat kalau ngerasa ada sesuatu hal yang aneh apalagi nyeremin, ketika sholat itu benar-benar bulu kunduk mereka itu kayak merinding, dan seolah kayak ada yang natap mereka tapi dari jarak yang dekat. Karena memang tahu kondisi mereka lagi sholat kan, nggak otomatis mereka kayak nengok begitu kan, walaupun penasaran. Jadi mereka nyelesain sholat dulu, dan seolah ketika mereka sholat ini angin itu ada di belakang mereka cuy. Jadi nggak lewat di depan mereka, tapi di belakang yang benar-benar bikin bagian depan itu hangat atau enggak biasa aja gitu, tapi bagian belakang tuh benar-benar anyep atau dingin banget. Dan itu tuh sebuah keanehan gitu kan. Dan ketika selesai, mereka semua langsung kayak, aduh dingin banget sih gitu, aduh dingin banget, boro-boro langsung bisa zikir atau berdoa. Jadi intinya nyebat kali ya enak nih, nyebat gitu kan. Sampai akhirnya Ilham ini, lu kok ngapa sih udah sholat tiba-tiba langsung gerandang gerundung gak jelas, bukannya doa dulu, zikir dulu biar bisa keluar dari hutan ini. Dijelasin lah tentang kondisi mereka gitu kan. Dari situ pun Ilham, ya udah selesai dulu doanya. Mereka selesai doa, akhirnya duduk sejenak. Dan dari situ pun kelihatan bahwa kedua temennya ini udah lumayan cukup kedinginan. Ya memang di Mandalawangi itu atau di situ tuh lumayan cukup dingin, tapi tahu Ilham ini kapasitas dengan fisik dari kedua temennya ini. Apalagi mereka sebetulnya pakai jaket yang lumayan cukup safety gitu kan, walaupun bukan jaket yang safety banget, tapi karena kan tujuan mereka summit dan tujuan tuh bolak-balik, jadi nggak terlalu worth it banget lah untuk ke dalam kondisi seperti itu. Tapi harusnya mereka masih bisa nahan.
Dari situ Ilham ini kayak mikir sebentar, dan dia tuh kayak menjemin mata sambil zikir. Dan ketika selesai menjemin mata dan buka, seolah Ilham bisa melihat satu sosok yang menatap dari tadi. Sosok itu benar-benar ada di depan mata, atau bisa dibilang satu pandangan gini cuy. Dan sosok itu benar-benar natap kayak seolah entah ngusir atau gimana gitu kan. Seolah kayak sinis gitu yang dilihat sama si Ilham ini. Sampai akhirnya Ilham ini kayak ini gue tahu nih, ini kayaknya sosok yang dari kemarin ngikutin terus. Akhirnya nih Ilham ini ngambil sebuah keputusan. Ya udah nih, pakai senter gue dulu ya. Kita jalan. Pokoknya jaraknya jangan terlalu jauh. Mereka itu ya manggut-manggut aja kan, dan kelihatan dari kondisi mereka berdua tuh Jayangkus ini nggak terlalu khawatir dengan mereka nyasar, karena tahu mereka itu sama siapa gitu. Ilham ini bukan tipikal orang yang cuek, atau ya intinya selama leadernya tenang, ke belakangnya pun akan tenang juga. Dan itu pun satu hal yang selalu gue bilang ke pendaki itu, lu kalau misalkan ngeliat gelagatnya nyasar atau kenapa-napa, kalau leadernya tenang, semua akan tenang. Apalagi kalau misalkan timnya yang lain panik, itu lu bisa nenangin si timnya ini, si leadernya bisa nenangin, otomatis semua akan baik-baik aja cuy. Karena sesuatu hal yang berbahaya itu ya kepanikan dari si orang itu. Ya mungkin dalam kondisi gimana boleh kau panik, tapi jangan yang berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan kita akan susah mikir. Mau lagi hipo tiba-tiba susah, kita yang tahu basicnya untuk nanganin hipo jadi nggak bisa mikir atau nanganin hipo. Nah itulah nggak bolehnya panik gitu cuy. Sampai akhirnya mereka itu jalan ngikutin si Ilham, ngebuntut, dan mereka tuh saling pegangan. Jadi Engkus pegangan si Ilham, terus pegangan baju gitu kan pelan-pelan. Dan karena memang gak kelihatan jalannya kan, kayak samar-samar doang, senternya juga gak terlalu terang. Mereka jalan terus, dan kedengeran suara orang minta tolong. Suaranya itu benar-benar lirih banget. Tolong. Ilham udah tahu, dan Engkus pun sebenarnya semua udah tahu. Akhirnya Ilham ini minta untuk diem dulu, nggak bikin satu gerakan, dan mereka harus ngedengerin suara tersebut. Dimana kalau ngedengar suara itu kan kayak otomatis udah refleks atau alami aja, di mana nih sumber suara gitu. Mereka tuh kayak celangap celinguk. Sedangkan yang kondisi paling belakang kan Jaya nih, dia tuh kayak nengok kiri kanan, dan sempet-sempetnya kepikiran untuk nengok ke belakang. Dan ketika nengok ke belakang, ada satu sosok Kunti yang lagi kepalanya tuh begini cuy, sambil senyum dan megangin rambutnya sambil nyeringai, bener-bener serem. Jaya itu langsung refleks ngeluarin doa pamungkasnya, dan kalian pun udah tahu gitu kan. Sedangkan Engkus yang tahu kondisi Jaya ngedenger doa tersebut, dalam hatinya nih si geblek pasti ngeliat sesuatu nih di belakang. Bodo amat dah, gua gak mau lihat. Ilham pun bahwa kalau temennya udah punya refleks yang seperti itu, pasti ngeliat sesuatu hal yang aneh gitu kan. Dan otomatis Ilham ini langsung kayak, wah udah gak benar nih gitu kan. Akhirnya Ilham ini langsung nengok, yang tadinya cuma lihat kiri kanan, langsung nengok ke belakang. Ilham cuma mandangin, ternyata benar di belakang Jaya itu ada sebuah sosok kuntilanak yang lagi natap ke mereka. Cuman sosok itu tuh nggak bikin takut atau nggak bikin gentar Ilham gitu kan. Jaya ada ayam kayak begitu, aja takut, udah biasa juga ngelihat. Jaya ini langsung narik bajunya si Engkus, yang dimana sampai bunyi kerak gitu kayak mau sobek kan. Dan Engkus ini kayak kesel kan, apaan sih lu. Dan mereka tuh kayak saling dorong-dorongan atau saling tarik-tarikan gitu kan. Gue nggak mau takut lah. Bodo amat, biar kata sering juga ya tetap aja nyeremin, dia bilang gitu kan. Itu sampai ngibrit buru-buru ke depan, yang dimana itu mengakibatkan mereka kepleset, dan alhamdulillahnya nggak sampai jatuh berguling-guling. Dan dari situ Ilham kayak teriak, apaan sih lu? Kayak ngebentak gitu cuy. Jadi itu kayak ya refleks emosi aja, dan mereka tuh iya maaf, tapi itu bukan sesuatu hal yang mereka nggak enakin, atau ya udah biasa lah gitu kan, namanya dibentak, atau juga mereka salah gitu kan.
Udah ya jalan lagi. Udah biarin aja Sosok Kunti itu nggak bakal ngapa-ngapain juga. Paling lu cuman ditoel-toel doang. Udah apa jangan angkutin. Toel. Gue gampar tuh kalau Noel. Angkus langsung nimpalin kayak berani ya lu Noel dia begitu. Udah bacot yuk jalan lagi. Jalan lagi lah mereka. Dan semakin mereka jalan ternyata sumber suara itu makin kencang. Ya, suara itu adalah suara teriakan minta tolong. Terus makin kencang dan semakin mereka jalan terus suaranya itu kayak seolah makin dekat kan. Dan ketika tahu bahwa suara itu ada di depan, karena memang di depan itu kan gelap cuy, dan senter itu nggak bisa tembus kayak headlamp langsung ke sana gitu kan. Ilham tuh kayak bilang, kayaknya itu di depan deh. Udah kita jalan lagi. Ketika ngelihat ke depan itu nggak ada apapun, bener-bener nggak ada apapun. Mereka nyenterin dan merasa bahwa suara itu udah dekat banget, mungkin jarak beberapa meter. Kayaknya itu di depan nih kata Ilham, terus jalan. Sedangkan Jaya kan melihat ke depan atau fokus ke arah si cahaya gitu kan. Tapi sesekali matanya ngelihat ke atas ke bawah gitu. Jaya ngelihat duluan. Astagfirullahaladzim, apes lagi aja dalam hati si Jaya itu. Dan langsung menarik baju si Engkus, tak gitu kan, langsung diam. Sedangkan Engkus pun narik baju si Ilham. Apalagi sih kata Ilham. Jaya itu langsung nunduk dan bilang, lu lihat dah, itu apaan, merhatiin matanya gede banget, merah banget. Ilham tuh langsung nengok refleks, ngeliat. Astagfirullahaladzim. Ilham langsung nyebut istighfar bahwa ternyata sosok itu memang beneran ada di depan mereka. Dan sambil diikutin suara teriak minta tolong. Dan sosok itu tuh kayak seolah lagi nyembunyiin si cewek tersebut. Tapi sosok itu, si cewek itu nggak bisa kelihatan gitu kan. Ilham itu bilang ke kedua temennya, pasin baju gua. Dan mereka nurut tuh seketika, dilepasin tuh. Karena tahu nih ini bocah mau ngapain tindakannya tuh. Dan dari situ pun Ilham kayak natap ke si sosok genderuwo yang gede itu. Dan sosok genderuwo itu ngusir mereka bertiga, pergi lu. Dan Ilham tahu bahwa si genderuwo ini tuh ngumpetin si cewek tersebut. Ilham itu bilang, lu balikin tuh cewek, itu manusia bukan atau sebangsa lu, dan gue mau bawa dia pulang. Dari situ sosok genderuwo itu kayak kesel atau kayak ya elah lu siapa sih masuk kandang gue gitu kan, kayak seolah kayak nantangin. Dan seketika area di situ anginnya kenceng cuy, yang bikin Jaya sama Engkus itu panik seketika. Dan ketika angin itu kencang, ya Ilham juga langsung dong baca doa dan zikir dalam hatinya, dan ngeliat terus mandangin si sosok genderuwo itu seolah kayak ngadu ilmu gitu kan. Sedangkan Jaya sama Engkus mah nunduk kayak ambil begini. Dan seketika Ilham itu bilang, udah tenang. Dan ternyata mereka itu jalan lagi. Mereka pun dikagetin ketika disuruh jalan itu sosok genderuwo itu udah hilang, benar-benar udah hilang. Dan mereka jalan terus dan ada si Suci yang lagi ngegeletak, tapi dengan kondisi yang bajunya itu bisa dibilang gimana ya, udah mau sobek, udah sobek-sobek itu kan. Dan di situ Ilham tuh kayak, Jaya, jaket lu buka, buru jaket lu buka. Yalah dingin, lu lihat kayak begini, lu mau bawa dia? Yalah, udah tahu dingin juga. Udah. Dan karena kondisi pingsan itu, akhirnya Ilham ini minta untuk segera bisa cabut atau keluar dari tempat ini. Udah gendong, digendong tuh. Dan karena memang Engkus juga nggak mau, Ilham apalagi, akhirnya Jaya kan digendong tuh sama si Jaya. Walaupun emang enak sih ngegendong gitu kan, tapi ya gimana cuy, kondisi malam dingin, kagak pakai jaketnya juga dipakai. Ribet banget dah. Besok Jaya itu bilang, gua agak mau lagi dah bawa cewek. Mau kata pacar gua beneran kayak mau apa, kalau emang basicnya bukan pendaki, cuma nyusahin doang, ogah gitu kan. Singkatnya, walaupun agak sedikit terengah-engah kecapean, Jaya ini terus bawa atau ngegendong. Dengan kondisi Jaya ini ya karena kan tahu lah Jaya ini penakut kan, jadi dia tuh di depan gitu kan, di depan. Dan seketika Jaya ini punya pikiran keinget sama si sosok nenek-nenek ini cuy.
langsung kayak inget aja gitu kan. Dan ketika inget itu, ternyata sosok nenek-nenek itu ada di depan si Jaya, yang dimana Jaya ini langsung refleks dan ngelempar atau bisa dibilang kayak astagfirullahaladzim gitu. Otomatis ketika digendong itu si Suci ini kan jatuh cuy atau ngegubrak gitu kan. Untung di belakang ini ada kedua temennya yang dimana ya walaupun jatuhnya masih beneran jatuh, tapi setidaknya agak sedikit ketahan lah gitu kan. Dan Ilham tuh ngapa sih lu ngapa sih? Ya itu cuman itu di depan Ham itu di depan. Ilham tuh kayak refleks dan tahu bahwa sosok di depan itu ada yang aneh karena ada yang nungguin. Ilham itu cuman mandang, kalau memang lu mau gangguin lu pergi, pokoknya lu pergi, jangan suka nampakin atau muncul di depan gua. Dengan tatapan Ilham yang kayak seolah marah atau murka. Dan sosok itu pun kayak hilang gitu aja cuy, kayak makin kesana makin gelap hilang gitu kan. Udah lu gendong lagi. Dan nggak lama ternyata mereka jalan itu nggak jauh dari situ tuh, kayak mungkin sekitaran setengah jam nyampe di Mandalawangi cuy, benar-benar nyampe di Mandalawangi. Dan dari situ pun mereka istirahat dan akhirnya mereka lanjut turun. Dan ketika lanjut turun ini ya gantian lah. Mereka itu gendongnya tuh kayak si Engkus. Tapi Ilham tuh gak kebagian karena Ilham nolak bahwa gak mau, kita istirahat aja lama. Tapi Ilham itu sesekali ngecek apakah gak apa-apa, pernapasan masih bagus. Tapi ya memang bener pingsan gitu kan. Bahkan Jaya ini sampai kesel, ini orang pingsan kagak bangun-bangun, sempet dikeplak-keplakin mukanya. Lu bangun apa? Kayak seolah ini orang kagak mau jalan atau gimana sih, orang pingsan kan harusnya sebentar ya. Kalau memang hipo atau gimana ya Ilham harusnya tahu, dan mereka berdua pun harusnya tahu gitu gejala-gejala hipo. Tapi ini beneran kayak orang pingsan gitu. Dari situ pun kesel banget. Engkus tuh gerendeng kan, makanya lu bawa orang yang bener apa. Ya itu kayak bilang bacot banget sih. Udah gantian gendong, jalan lagi nih. Karena kondisinya nih terornya belum selesai. Kondisinya kan ini Engkus yang gendong, jadi siapapun yang gendong itu otomatis di depan. Dan Ilham itu selalu kebagian di tengah, dan yang mau gak mau gak gendong ya di belakang aja gitu kan. Jalan terus Jaya ini kayak jatuh nih cuy. Dia tuh lagi mau ngambil rokok, sambil turun itu ambil ngerokok gitu kan. Ya elas jatuh lagi, tak ngambil kan begini. Dan tahu bahwa ketika nunduk begini di belakang itu apa nih putih-putih gitu kan. Dan di situ langsung kayak serem merinding. Jaya ini langsung, wah kok tahu nih di belakang sosok apaan. Langsung baca lagi ajian pamungkas dari si Jaya. Jaya ini langsung buru-buru nyeruduk si Ilham. Dan dari situ pun Ilham tahu, dan langsung kayak ketika diseruduk langsung dibalikin lagi. Udah, lu temenin sono lu. Ya elah kagak mau. Dan sosok itu kayak seolah manggil nama Jaya. Pelan-pelan gitu kan. Dan itu benar-benar merinding, dan seolah ada angin sepoi-sepoi yang nabrak ke bagian ya ininya lah, punduknya ini gitu kan. Dan dari situ Jaya ini nggak berani nengok sama sekali, dan dia tuh cuman bisa yang tadi mau rokok nih cuy langsung dimasukin ke kantong, dan jaraknya itu benar-benar mempercepat dan dekat, ngedekatin kayak ke si Ilham gitu kan. Dari situ karena kondisinya Engkus pun tahu, Engkus itu beneran gak mau yang namanya gantian untuk selesai ngegendong itu sampai area camp. Kenapa? Karena Engkus pun gak mau ditaruh paling belakang. Jadi gak apa-apa dah gue berat daripada gue ketemu demit. Walaupun Jaya udah nyaranin, udah gak apa-apa, gue aja sampai bawah. Tapi Engkus gak mau karena kondisi kan udah nemplok. Bahkan ketika istirahat pun dipegangin aja terus begini. Dan disitu pun udah ditarik, cuman Ilham tuh udah lu kayak nggak biasa aja ngadepin kayak gitu. Udah turun sampai area camp gitu kan, buru-buru sampai area camp. Dan singkatnya mereka itu sampai di area camp, walaupun ketika sampai di area camp ini benar-benar lewat dari jam 12, mungkin sekitaran jam 1 atau jam 2an. Dan ketika turun pun Jaya ini benar-benar selalu diikutin dengan sosok kuntilanak atau pocong di belakangnya. Ya walaupun Jaya ini nggak berani nengok ya, yang tahu itu cuma Ilham doang, karena Ilham yang paling berani nengok ke belakang. Dan Ilham pun masa bodoh dengan sosok kayak begituan. Jadi kayak udahlah biarin aja. Dari situ tuh kayak akhirnya dibawa masuk, terus karena memang P3K-nya minyak kayu putih dan sebagainya ada di situ, akhirnya diobatin. Dan sekitar
1 jam setelah turun itu lumayan siuman. Dan ketika siuman itu langsung dikasih makanan dan sebagainya. Dan alhamdulillah si Suci ini akhirnya kembali normal. Dan dari situ pun gue di mana. Tapi si Jaya ini ngejelasin bahwa mereka itu udah ada di tenda. Dan di situ pun Suci ditanya sebetulnya, lu kenapa bisa sampai di sono? Lah Suci pun bingung karena kondisinya dia tuh masih tidur sebetulnya, atau bisa dibilang dia tuh nggak sadar sama sekali ketika jalan pada saat pagi hari itu. Atau bisa dibilang katakanlah kena genjutsu kali ya, dikendaliin sama demit yang memang sama si nenek itu, katakanlah kayak begitu gitu kan. Dia nggak sadar, bahkan dia pun lah kok ini masih malam, kayak ngerasa ya baru bangun tidur gitu kan, tapi ngerasa kepalanya pusing dan senut-senut gitu kan. Tapi dari situ Ilham pun kayak ngambil kesimpulan kayak udahlah nggak usah diceritain, udah nggak apa-apa, obatin. Dan disitu pun dikasih makan, dan sampai akhirnya mereka nggak istirahat, atau bisa dibilang ya mereka harus jagain karena takutnya kejadian lagi, karena mereka pun agak sedikit panik dan was-was. Tapi kali ini si sosok nenek-nenek tersebut tuh Ilham ngerasa bahwa sosok nenek-nenek itu nggak ada. Dan singkatnya nih cuy, ketika udah mulai pagi hari atau mereka kayak udah yuk kita cabut, Ilham tuh udah mutusin gitu. Dan Suci pun ya nggak permasalahan, karena Suci kan ikut juga bukan pengen ke puncak, atau bisa dibilang ya tujuannya pengen entahlah, pengen dekat sama Ilham aja gitu kan. Sampai akhirnya mereka turun, ada sebuah gelagat yang dimana Suci itu kayak nyari sebuah barang, tapi kok nggak ada. Bahkan sampai ditanya, lu nyari apa? Enggak kok gitu kan. Jadi kayak nyari sesuatu. Dan sampai akhirnya mereka itu turun itu kan nggak dapat kejadian apapun, atau bisa bilang normal gitu kan. Ketika sampai di base camp, Suci ini bilang ke Jay, lu nemu kalung gua nggak? Kalung apaan? Emas atau apa nih gitu kan, kayak takutnya gitu. Kalungnya dikasih tahu lah bentuknya gini-gini. Jay itu kayak nggak tahu, nggak ngelihat juga, dan nggak tahu lah intinya gitu kan. Nggak ngelihat, tapi kalau memang nanti masukin dan ketemu nanti bakalan gua kasih tahu. Oh yaudah deh. Dan ditanya kan, emang itu kalung apa? Kalung emas kah atau apa? Oh nggak apa-apa gitu, kayak seolah panik. Tapi Ilham itu seolah kayak udah tahu sebetulnya, yang dimana Ilham itu berpikiran bahwa kalung itu adalah sebuah jimat. Dan Ilham pun sebetulnya tahu Jaya ini cuma sebatas dimanfaatin, yang dimana si cewek ini tuh pengen dekat sama si Ilham cuman melalui perantara si Jaya. Enggak seujon sih, cuman menebak-nebak aja, tapi ya enggak nuduh juga. Jadi kayak ya udahlah biarin. Dan betul aja nih, ketika mereka udah turun dari gunung, mereka udah, dan pembahasan ini tuh, atau bisa dibilang kejadian yang sebelumnya tuh untuk nggak diceritain ke Suci, atau biarkanlah mereka bertiga yang tahu. Jadi udahlah nggak usah dibahas gitu kan, sampai turun sampai kapanpun nggak usah diceritain ke si Suci ini. Dan ketika mereka udah selesai pulang, ternyata betul Suci ini beberapa hari itu ngedeketin si Ilham, yang dimana dia tuh kayak sempat ngungkapin kalau dia tuh suka gitu kan. Tapi Ilham tuh kayak nggak yang bilang wah lu ngedeketin temen lu gini kan, karena memang ketika di awal itu Jaya pun nggak bilang kalau itu tuh pacarnya, jadi kayak cuman bilang bisik-bisik doang gitu kan. Sedangkan Ilham pun nggak terlalu menanggapi atau takut temennya tuh sakit hati dan sebagainya, kayak nggak, sorry gue udah punya pacar dan sebagainya gitu kan. Dari situ pun Suci akhirnya minder, mungkin karena si jimatnya itu hilang, yang dimana jimatnya itu menurut Ilham itu adalah memang sengaja dibuang di gunung tersebut. Makanya kenapa ketika si nenek-nenek itu muncul itu ya udah gitu, dibiarin aja. Ilham pun walaupun nggak tahu akan berakibat apa, tapi ya udahlah, namanya demit ya tinggalnya di sono aja. Dan semoga aja nggak ada orang yang bisa nemuin itu gitu kan. Dan alhamdulillah setelah dari pendakian itu pun mereka kembali normal. Dan betul aja ketika turun itu ya Suci ini langsung kayak udahlah putus gini-gini gitu kan. Ya Jaya juga nggak terlalu gimana cuy, nggak yang punya ekspektasi lebih, karena di awal pun dia udah nolak gitu kan, sadar diri aja. Dan Jaya pun kayak udah nggak apa-apa, lu cabut aja gitu kan, jadi cowok cool lagi Jaya itu. Dan dari situ pun Ilham gak nyeritain tentang si Suci ini, dan mereka pun akhirnya ya kembali nongkrong dengan damai. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai, yang dimana ya sebenarnya cerita ini tuh kayak ya tujuan dari Suci ini memang naik gunung atau
ngedeketin Jaya itu untuk bisa batu loncatan ke si Ilham. Jadi cuman Ilham yang memang tahu nih gelagat nih cewek nggak benar gitu kan. Jadi Ilham tuh kayak cuek dan masa bodoh, tapi nggak akan memperbesarkan masalah tersebut. Yang niatnya pakai pemikat atau kayak ya jimat-jimat begitu buat bisa mikat Ilham. Tapi Ilham yang memang kuat imannya nggak bisa tuh kepengaruh sama hal yang begituan. Bahkan ya bisa dibilang sosok penunggu itu tuh cuman bisa ngeliatin atau natap doang. Jadi ketika si sosok itu nenek-nenek itu natap kayak seolah pengen ngedeketin dengan ya mungkin berbagai cara si demit itu, tapi nggak bisa. Jadi makanya cuman bisa saling tatap-tatapan. Ya intinya segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.